Welcome to the Base Face Network. Globalisasi merupakan salah satu kata kunci untuk mendefinisikan dunia saat ini. Dalam kajian ilmu sosial, globalisasi kerap digunakan untuk menjelaskan keadaan dunia yang tanpa batas atau proses saling menyatunya penduduk bumi dengan tanpa batasan-batasan geografi. Saya Tiara Della Sinta dengan NIM 211127007, Prodi Taris Ilmu Pengetahuan Sosial, mata kuliah Antropologi Pembangunan, akan membahas materi tentang globalisasi menurut Anthony Giddens. Mari kita dengarkan penjelasan saya berikut ini. Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang pesat, sekaligus kemunculan internet, telah membuat proses globalisasi berjalan semakin cepat. Akibat proses itu, keterjalinan rantai produksi, pasar global, pertukaran budaya, dan perluasan penggunaan teknologi menjadi fenomena umum di hampir seluruh negara. Globalisasi menurut Anthony Giddens adalah globalisasi sebagai keadaan individu, kelompok masyarakat, dan negara yang interdependen. Giddens juga sepakat bahwa globalisasi identik dengan fenomena ekonomi global yang melibatkan perusahaan-perusahaan transnasional. Selanjutnya yaitu ada 4 faktor pendorong globalisasi menurut Anthony Giddens, yaitu yang pertama, perubahan masyarakat. Nah, Giddens berpendapat globalisasi terjadi karena tatanan dunia terus berubah. Sebagaimana semua masyarakat yang akan terus mengalami perubahan, demikian pula dunia. Di antara faktor utama yang memicu perubahan adalah industrialisasi. Selanjutnya yang kedua adalah kolonialisme. Faktor lain yang mendorong perubahan dunia menuju globalisasi adalah kolonialisme. Penjajahan oleh negara-negara barat, menurut Giddens, telah membuat negara-negara dunia saat ini terbagi menjadi 4 kategori berdasarkan kualitas pembangunannya. Keempatnya adalah negara dunia pertama, kedua, ketiga, dan New Industrializing Society atau NICS atau negara industri baru. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering disebut sebagai iptek. Awal kemajuan iptek ditandai dengan kemunculan alat telekomunikasi yang bermanfaatkan sinyal analog dan kabel. Alat komunikasi terus berkembang menjadi berbagai jenis ponsel yang ada saat ini. Menurut Giddens, masyarakat menjadi semakin terkoneksi berkat adanya kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Temuan teknologi lain yang menghubungkan masyarakat dari berbagai penjuru adalah internet. Melalui internet, masyarakat di berbagai belahan dunia dapat bertukar informasi dalam waktu yang cepat. Penggunaan internet pun secara cepat terus meluas ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat, ekonomi global. Nah, Giddens menilai globalisasi identik dengan fenomena ekonomi global. Perdagangan berlangsung antar negara melalui perusahaan-perusahaan raksasa. Perusahaan tersebut memproduksi barang yang dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai negara, seperti Coca-Cola, Kodak, dan lain sebagainya. Anthony Giddens juga membagi globalisasi dalam 4 dimensi, yaitu yang pertama, ekonomi kapitalis dunia. Perusahaan transnasional yang mendominasi perdagangan dan rantai produksi global didukung oleh negara-negara kapitalis. Terjadinya perdagangan tersebut tak lepas dari aturan yang dibuat oleh negara kapitalis maju guna memudahkan sejumlah perusahaan transnasional dalam melakukan ekspansi ke seluruh dunia.
Kedua, sistem nation state atau negara bangsa. Menurut Giddens, kedaulatan sebuah negara bangsa harus dipahami sebagai suatu yang terus dikontrol. Selanjutnya yang ketiga, militer dunia. Kekuatan militer juga terus mengikuti arus globalisasi. Yang keempat atau yang terakhir, perkembangan industri. Globalisasi memunculkan fenomena yang tersebut dengan global division of labor, yakni pembagian kerja baru dalam industri. Pembagian kerja industri modern ini didasarkan pada jenis pekerjaan hingga keterampilan dan daya saing setiap negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua mengenai globalisasi menurut Anthony Giddens. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye guys.